Kedatangan Jeffrey ke penjara menjenguk papanya nih guys. Sekalian dia mau ngasih oleh-oleh nih guys. Di sana dia juga ditanya papanya, apakah dia bahagia selama di Malang seperti itu. Nah, Jeffrey ini nggak enak. Nah, kemudian dia ngasih tuh oleh-oleh ke papanya nih guys, ya kan, seperti itu. Sekalian dia juga mau tanya penting, apakah Dimas ini disuruh ke Malang untuk mencelakakan Novia? Karena Novia ini baru jatuh dari balkon. Nah, semua itu kayaknya ada hubungannya dengan Dimas. Dan Dimas itu pasti ada hubungannya dengan papanya seperti itu. Papa Arjuna ini tidak menjawab pertanyaan Jeffrey dengan jujur nih guys. Dia berbohong. Awalnya dia nggak mau ngaku nih guys. Memang untuk membuktikan ke papanya, Jeffrey harus membawa Dimas ke sini untuk mengaku seperti itu. Apa perlu dibegitukan? Dan memang Pak Arjuna ini masih berpikir bahwa Novia masih berteman dengan Mike dan semua ini pasti ada kerjasama. Dan hal ini tuh memang harus dituntaskan ya guys ya. Dan Mike ini harus dibawa ke sini untuk membuktikan bahwa Novia itu tidak bersalah sama sekali ya guys ya. Karena Pak Arjuna ini masih berpikir bahwa Novia ini bersalah. Padahal semua ini tuh salahnya Mike. Tidak bekerja sama dengan Mike padahal Novia ini nih guys. Kemudian setelah mengunjungi ke kantor polisi ya, menemui papanya, kemudian dia bilang tuh menelpon ke istrinya untuk ngasih tahu segera cari Mike karena dia harus membereskan permasalahan. Jeffrey sengaja datang ke kantor polisi nih guys untuk menjenguk papanya yang di penjara itu nih guys. Nah, memang kedatangannya sekalian dia pengen menjenguk dan juga bertanya hal penting terkait Dimas yang disuruh oleh Pak Arjuna untuk mencelakakan Novia nih guys. Pada awalnya memang Jeffrey ini juga nggak enak ya ngomong seperti itu dia. Awalnya kedatangannya untuk menjenguk nih guys. Dan kemudian juga ditanya oleh papanya ya guys, apakah dia senang-senang selama di Malang seperti itu nih guys. Nah, Jeffrey ini kan diam ketika dia ditanya seperti itu nih guys. Karena kondisinya dia kan senang-senang di Malang tapi papanya yang di penjara seperti itu. Nah, kemudian dia kasih oleh-oleh tuh ke Malang ya kan. Dari Malang dia kasih oleh-oleh ke papanya seperti itu. Walaupun bisa dilihat di situ Pak Arjuna dengan kondisinya yang marah-marah ya guys, kurang suka dan semakin membenci Novia di situ. Bahkan hadiah itu tidak bermakna bagi dirinya. Namun Jeffrey ini bukan hanya ngasih hadiah, tapi dia juga bertanya kepada papanya terkait Dimas. Dia baru saja mendengar dari mamanya bahwa Dimas itu pengen tetap digaji oleh papanya. Padahal kondisinya dia kan tidak bekerja kan, karena Pak Arjuna di penjara dan dia sebagai ajudan mau kemana-mana kalau asisten orangnya itu nggak ada. Lalu kenapa harus dipekerjakan? Kalau tidak ada apa-apa, kenapa harus digaji kalau tidak melakukan apa-apa seperti itu? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar. Nah, apakah dia ketemu di Malang itu juga disuruh oleh papanya? Dan ini yang menjadi pertanyaan besar buat Jeffrey ke Pak Arjuna. Dia bertanya itu dengan baik-baik. Nah, seakan hal ini semakin menyudutkan Pak Arjuna dan dia semakin marah dan membuat dia kesal seperti itu ya guys ya. Dan nanti ujung-ujungnya dia akan semakin marah kepada Novia. Padahal di situ Jeffrey berusaha untuk menegaskan bahwa Novia itu tidak ada hubungannya sama sekali dan dia tidak bersalah. Dia juga bilang kalau misalkan Novia itu hampir jatuh di balkon seperti itu. Dan apakah semua itu ada hubungannya dengan Dimas? Memang Pak Arjuna ini pada awalnya dia tidak mau mengaku seperti itu. Dia tidak mau mengaku karena dia di penjara. Bagaimana dia punya kuasa lagi seperti itu dia bilangnya. Dia kan seakan-akan tidak punya harga diri gitu loh di penjara gitu loh, dan dia tidak punya kuasa lagi. Dia tidak mengakui bahwa dia menyuruh Dimas untuk mencelakakan Novia. Dan kemudian Jeffrey ini menekankan apa perlu Dimas itu dibawa ke kantor polisi untuk mengaku dia mau mencelakakan Novia. Semua ini tuh salahnya Michael. Dia berusaha untuk menegaskan Novia itu tidak bekerja sama dengan Mike. Mike itu yang memang jadi dalam permasalahan. Dan kemudian Pak Arjuna semakin membenci ya kan Novia seperti itu. Dia juga bilang kalau Mike itu kan berteman dengan Novia. Apakah Novia itu jujur terkait Mike seperti itu? Nah, Jeffrey ini bingung bagaimana dia harus menjelaskan ke papanya kalau Novia itu tidak ada hubungannya apapun. Namun dia berusaha melakukan yang terbaik dan membuktikan kepada papanya suatu saat nanti bahwa Novia itu tidak bersalah. Kalau perlu Mike itu dibawa di sini untuk mengakui seperti itu. Karena Pak Arjuna juga tidak mengakui apapun terkait hal itu gitu loh.
Jadi papanya ini ditekan, apa perlu di penjara lebih lama lagi seperti itu. Nah, mendengar perkataan Jeffrey yang semakin ini membuat papanya ini semakin marah. Geram banget tuh kan dia, wow hebat sekali papanya dibuat seperti itu. Dia berhasil memenjarakan papanya, padahal maksudnya bukan seperti itu. Dia mau papanya itu berubah menjadi orang yang lebih baik. Namun papanya ini justru memiliki persepsi yang berbeda, ya kan. Karena Novia, Jeffrey berubah gitu kan. Nah, hal ini tuh pikirannya Pak Arjuna seperti itu nih guys. Jeffrey juga bingung bagaimana harus menjelaskan ke papanya Novia itu tidak bersalah. Semua ini tuh salahnya Mike, karena Mike lah yang mengadu domba antara mereka semua, ya kan. Namun di situ papanya tetap aja bahwa Novia itu ada hubungannya dengan Mike. Seperti itu. Jeffrey tahu bahwa ketika dia tidak membawa bukti, Mike tidak ada di sini, maka itu tidak akan berguna. Dia ngomong juga gak bakalan didengar oleh papanya sendiri karena kondisinya dia belum bawa bukti gitu kan, belum melihat yang sebenarnya, ya kan. Kalau Mike itulah yang menjadi dalam permasalahan, kemudian dia langsung pulang nih guys ya. Dan Pak Arjuna ini semakin marah seperti itu nih guys, ya kan, karena dia gagal Dimas mencelakakan Novia, ditambah anaknya Jeffrey itu tahu. Nah, Jeffrey ini langsung ngomong kepada Novia, langsung telepon Novia nih guys, terkait papanya yang marah-marah, yang masih memiliki persepsi yang buruk terkait Novia, dimana dia mau mencelakakan Novia itu semua karena Mike itu masih berhubungan dengan Novia yang masih berteman seperti itu. Nah, Novia akhirnya baru sadar ketika dikasih tahu Jeffrey terkait hal tersebut, bahwa Mike ini bekerja sama dengan Novia untuk menjebloskan Pak Arjuna ke penjara. Padahal Mike itu memang gak ada hubungannya sama sekali ya dengan Novia, cuma Mike aja yang memang jadi permasalahan seperti itu. Novia sebenarnya tidak minta bantuan apapun, itu kan memang idenya si Mike-nya sendiri. Nah, gara-gara Mike itu membuat kehidupannya hancur gitu loh guys. Makanya Jeffrey ini berusaha untuk meminta bagaimana dia mencari info terkait Mike saat ini keberadaannya, karena polisi sedang mencarinya tapi tidak tahu, menghubunginya susah seperti itu. Novia berusaha untuk mencari info-info ya guys ya, dia berusaha untuk menghubungi Raisa temannya, karena memang nomor yang lama itu tidak bisa dihubungi kan, seperti itu. Nah, kemudian Raisa ini mendapatkan telepon gitu kan dari Novia. Nah, karena dia dapat telepon itu, kemudian dia mengangkat telepon itu dari Novia nih guys. Awalnya Novia ini basa-basi dulu lah ya, gimana kabarnya, seperti itu, masih kerja atau tidak, seperti itu. Nanti dia juga tanya tuh mengenai Mike, apakah Mike itu ada di Nice to Meet You cabang Bandung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia menjawab ke Novia kalau Mike itu tidak ada, seperti itu. Padahal dia juga lagi nyari-nyari Mike, seperti itu. Namun sayangnya Mike tidak ada di sana guys, posisinya seperti itu. Nah, Novia juga bingung dong, nggak tahu. Namun temannya ini juga sempat cerita kalau Mike itu akan mau menggaji, seperti itu. Namun karena penundaan gaji itu juga yang jadi masalah di karyawannya Nice to Meet You Bandung nih guys. Nah, Novia ini berusaha untuk mengulik-ngulik mencari info terkait hal tersebut. Nah, kemudian Raisa ini baru teringat nih guys, karena dia kan mau gajian ya kan. Nah, karena mau gajian, dia mau ketemu Mike. Awalnya temennya ya nih guys ya, dia mau cerita kenapa ya Pak Mike itu belum menggaji, padahal kan hari tepatnya seperti itu. Biasanya kan gajian juga tepat waktu, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan belum digaji-gaji, mereka semua mogok gak kerja gitu guys. Nah, kemudian ya di situ guys, tiba-tiba Raisa ini ditelepon kan oleh Mike, seperti itu. Nah, ternyata menggunakan nomor lain. Kenapa nggak nomor yang biasanya nelpon? Nah, katanya nomornya error, makanya ganti ini aja, seperti itu. Nah, kemudian Raisa bilang mengenai gaji, ini udah waktunya gajian loh, kenapa kok belum gajian, seperti itu. Nah, Mike ini juga kan orang yang bermasalah, dia juga dikejar-kejar terus kan, dia bersembunyi gitu kan, karena nggak pengen ketahuan, dia akan menggaji namun ketemuan gitu guys, nanti malam, seperti itu, besok malamnya kan. Nah, besok malamnya ketemuan gitu kan, untuk menggaji, tapi cash aja katanya. Loh, kenapa nggak dikirim aja gitu kan, kenapa nggak di TF, di transfer, seperti itu, kenapa harus di cash? Katanya memang karena dia sudah menarik uang banyak. Nah, kemudian dia bilang tuh ke Novia kalau dia tuh mau janjian. Oh, berarti janjiannya kemarin ya, berarti hari ini ya pengajiannya, nanti malam, seperti itu. Dan kemudian Novia juga bilang dia mau kasih kejutan ke Mike, tapi jangan sampai bilang ke Mike, katanya seperti itu, biar